Selamat datang di talk show Kita Bahas di Sini, tempat di mana kita mengupas tuntas berbagai topik menarik dan informatif bersama aku Arlin. Hari ini kita punya tamu spesial yang akan membantu kita memahami lebih dalam tentang dunia penerbangan dari sudut pandang kesehatan. Kita tahu, terbang dengan pesawat seringkali dianggap nyaman dan cepat. Tetapi, apakah kamu sadar bahwa tubuh kita mengalami berbagai perubahan selama berada di udara? Hari ini kita beruntung karena kedatangan tamu spesial, yaitu seorang dokter spesialis penerbangan yang akan berbagi wawasan tentang ini. Mari kita sambut Dr. Yuni. Terima kasih, hai Arlin. Halo Tante. Oke, aku panggilnya Dr. Yuni aja nggak apa-apa ya? Oke, boleh. Oke. Dr. Yuni, terima kasih sudah hadir di acara ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Arlin. Oke, bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik, luar biasa hari ini ya. Biasa ya. Tapi emang saat ini cuacanya memang lagi hujan ya dokter ya? Enggak syahdu ya. Iya. Sebelum kita masuk ke diskusi nih teman-teman, bolehkah dokter memperkenalkan diri dan menjelaskan secara singkat apa itu dokter spesialis penerbangan? Terima kasih Arlin sebelumnya sudah memberikan kesempatan untuk saya berbicara di sini dan mengundang saya untuk memberikan mungkin sedikit insight tentang dunia kesehatan penerbangan ya. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sri Wahyuningsih atau biasa dipanggil Yuni. Saya adalah seorang dokter spesialis kedokteran penerbangan. Untuk S1 kedokterannya saya dari alumni Universitas Brawijaya, Malang ya, jauh ya Tante ya. Jauh ya. Dan untuk spesialisasinya di Universitas Indonesia. Di Depok berarti ya? Betul, tapi banyak kan kuliahnya kita di Salemba. Oh, di Salemba. Untuk spesialisasi. Oh, iya. Jadi satu-satunya universitas yang mempunyai spesialisasi kedokteran penerbangan hanya di Universitas Indonesia. Dan tempatnya di Salemba. Kebanyakan kita kuliahnya di Salemba, tapi tetap di bawah naungan FKUI. Baik. Kalau untuk kedokteran penerbangan sendiri, itu merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang concern atau memperhatikan dan memberikan tata laksana, pencegahan dan juga tata laksana pada penyakit-penyakit yang terkait dengan penerbangan. Penyakit di udara gitu ya? Iya, baik untuk air crew, pilot dan juga cabin crew seperti flight attendant maupun orang-orang yang bekerja di dunia aviasi. Karena banyak banget ya ternyata lingkupnya orang-orang atau profesi-profesi yang terlibat dalam profesi Penerbangan ini. aviasi itu. Kemudian selain itu juga pada penumpang, kita juga concern juga atau memberikan perhatian terhadap kesehatan para penumpang. Demikian mungkin ya, agak membingungkan nggak? Sebelumnya mungkin aku baru dengar dokter spesialis penerbangan sih, karena kan Oke. aku tahu kayak dokter umum, dokter spesialis jantung. Iya, oke. Jadi memang ini merupakan kedokteran penerbangan ini salah satu bagian dari atau cabang ilmu dari kedokteran kerja, kesehatan kerja. Yang bergerak di situ kedokteran penerbangan itu segmennya adalah dunia aviasi. Jadi orang-orang yang terlibat dalam penerbangan, baik penumpang maupun profesi-profesi yang terlibat dalam dunia aviasi, yaitu tadi penerbang, pilot, cabin crew, terus Penumpang gitu ya. Penumpangnya juga, terus yang bekerja di menara atau tower gitu. FOO banyak banget. Banyak banget. Emang ini perlu sosialisasi yang lebih mendalam ya. Ya. Wow, baik, sangat menarik sekali ya teman-teman pembahasan kita kali ini mengenai spesialis penerbangan ya. Oke teman-teman, setelah kita mendengar sedikit gambaran tentang tema menarik kita hari ini, saatnya kita masuk ke diskusi pertama. Bersama Dr. Yuni, kita akan membahas lebih dalam mengenai berbagai masalah kesehatan yang sering dihadapi saat penerbangan dan bagaimana cara mengatasinya. Nah dokter, kalau boleh tahu nih, apa saja masalah kesehatan yang sering dialami pilot dan awak kabin? Oke.
Ini diskusi yang menarik dan juga mungkin udah sejak beberapa puluh tahun, sejak saat dunia aviasi itu berkembang, orang-orang mulai tersadar ya bahwasannya pilot dan juga cabin crew ini mempunyai resiko-resiko penyakit terkait dengan pekerjaan mereka. Ada beberapa penyakit yang mungkin cenderung sering dialami, sering terjadi pada para pilot dan juga cabin crew ya. Iya. Ini menurut penelitian tahun 2023 berdasarkan meta analisis, jadi beberapa penelitian digabung dari tahun 90-an sampai 2023 ternyata ada sekitar 10 penyakit yang sering terjadi nih pada pilot dan juga cabin crew. Salah satunya pertama adalah penyakit seperti jet lag atau gangguan irama sirkadian dan juga gangguan tidur. Apalagi untuk pilot dan cabin crew yang penerbangannya tuh rute jauh, long haul, lebih dari 3 zona waktu, itu sangat mempengaruhi irama sirkadian mereka. Terus kemudian ternyata itu tidak berdampak hanya ke pengaruh jam tidur segala macam ya, ternyata berpengaruh juga ke metaboliknya. Jadi mereka jadi susah tidur, sering mengantuk di siang hari, gangguan metabolik kayak gitu ya. Terus yang kedua, fatigue atau kelelahan ya. Nah, kelelahan ini sendiri terjadi ya karena itu ya, stres stres psikologis. Dia harus menghadapi lingkungan penerbangan yang tidak nyaman gitu. Karena mungkin baru first time, mungkin bisa first time, bisa juga karena dia namanya di atas ya, pasti rasa was-was atau mungkin panik kondisi cuaca gitu buruk ya. itu akan menambah ya kan, pasti beda lah stresornya di darat sama di lingkungan penerbangan ya kan. Yang ketiga tadi udah fatigue ya, yang ketiga itu psychological distress, jadi stres psikologis ya pasti ya. Kalau namanya orang pilot dengan jadwal yang ketat, mungkin kalau yang pertama nih pasti menghadapi dunia penerbangan, dia harus take off landingnya bagus, membawa penumpang, itu stres tersendiri kan mereka. Kemudian kalau yang udah terbiasa terbang, pasti diburu-buru jadwal, dia harus sampai tepat waktu, nanti akan terbang lagi. Nah, shift pekerjaan mereka itu membuat itu menjadi stresor juga. Mungkin penuh dengan tekanan kali ya, karena memang banyak kegiatan juga. Betul, mereka kan dengan schedule waktu yang ketat, kemudian performa harus bagus gitu, tuntutan pekerjaan itu tinggi gitu. Itu salah satu. Berarti memang olahraganya juga harus kuat ya Tante, kayak betul, harus sering gitu. Benar. Harus tetap menjaga kesehatan kebugaran mereka kan gitu. Terus keempat ya, itu gangguan kardiovaskuler. Ternyata apalagi pilot nih ya, kita tahu di dalam kokpit dia nggak bisa jalan-jalan kemana-mana. Iya, hanya duduk saja di ya, tempat gitu ya. Gaya hidup yang sedentary, banyak duduk selama penerbangan. Dalam sehari itu mungkin mereka yang short haul bisa 2-3 sektor, atau mungkin yang long haul bisa satu sektor tuh bisa 10 jam, 7 jam, 10 jam. Itu gaya hidup lifestyle seperti itu juga memicu dia kekurangan aktivitas fisik ya, akhirnya menyebabkan gangguan kardiovaskuler. Kemudian ada lagi low back pain, nyeri pada bagian tulang belakang. Nah, itu disebabkan sama postural, posisi dia harus sedentary dalam waktu yang lama dan berulang-ulang, akhirnya menyebabkan spasme atau gangguan otot di daerah tulang belakang, atau kalau dia postur duduknya nggak bagus juga akan menyebabkan kelainan. Seperti kayak skoliosis atau beda? Bisa jadi kalau dia berulang-berulang ya. Tapi mungkin ya lebih banyaknya karena spasme ya, karena kekakuan otot. Apalagi dia kalau stretching kan juga kurang ya. Mereka harusnya juga melakukan relaksasi di sela-sela biar tulangnya itu jadi lentur ya, enggak yang ototnya jadi lentur ya kan gitu.
Terus apa lagi? Itu dari sisi posturalnya. Karena suara nih, suara-suara yang mengganggu, namanya pesawat walaupun dia jet tetap kan waktu dia take off tuh langsung pas terasa bising di telinga. Suaranya kenceng ya. Betul. Kalau penumpang mungkin sekali dua kali dia terpapar oleh suara pesawat gitu. Tapi kalau pilot, cabin crew pasti setiap saat Selalu dia akan mendengar berhadapan suara itu. Nah, paparan yang berulang ternyata bisa juga memicu keluhan seperti berdenging itu yang disebut tinnitus. Gitu. Kemudian apa lagi ya? Oh, paparan matahari. Paparan matahari. Paparan dari sinar UV, apalagi pasti di darat sama di atas beda ya. Paparan matahari. Paparannya, kekuatan paparannya juga berbeda nih. Jaraknya mereka makin dekat nih kalau ke atas ya kan. Nah itu juga ternyata membuat resiko mereka untuk terkena kanker, terutama kanker kulit. Kanker kulit ya. Khususnya melanoma maligna. Itu tinggi juga gitu. Berarti memang mungkin disarankan di dalam pesawat pun pakai sunscreen dan body lotion betul, ya. Betul, apalagi penerbangan yang siang hari ya. Itu mungkin beberapa penyakit yang rentan diderita oleh para aircrew dan juga ini. Oke, itulah dia teman-teman beberapa sedikit penyakit ya Tante mengenai kesehatan yang sering dialami oleh pilot dan awak kabin. Masalah kesehatannya. Oke, sekarang kita lanjut nih. Kira-kira apa standar kesehatan yang harus dipenuhi seorang pilot sebelum bertugas? Sebelum bertugas ya, tentunya sebelum kita berbicara mereka yang sudah bertugas, kita harus melewati dulu fase perekrutan atau inisial pilot atau orang-orang yang pengen mendaftar menjadi pilot belum tentu semua lolos. Mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Nah, persyaratan kesehatan untuk calon pilot dan juga pilot itu diatur di dalam peraturan dari Kementerian Perhubungan yang disebut PKPS nomor 67 atau CASR, jadi Civil Aviation Safety Regulation. Di situ disebutkan bahwa baik buat inisial untuk pendaftaran itu maupun yang sudah bertugas harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, mereka harus terbebas dari penyakit-penyakit mental. Jadi tidak ada satupun penyakit mental yang boleh diderita oleh calon pilot maupun pilot yang sudah bertugas. Iya. Walaupun pas ketika mendaftarnya gitu ya. Betul. Terus ya mental ini jadi satu nih, mental dan juga secara fisik tidak ada kelainan, baik kongenital itu di bawaan maupun yang didapat. Jadi tidak boleh ada kelainan-kelainan di tubuhnya. Fisiknya harus prima. Itu ya. Terus yang kedua, yang kedua dong. Jadi tadi satu mental mental and physical. Satu kesatuan gitu ya. Terus yang kedua adalah persyaratan dari visualnya. Jadi harus mempunyai kemampuan penglihatan yang prima juga, yang normal ya. Yang normal. Terus yang ketiga, tidak boleh ada gangguan pendengaran. Jadi ketiga komponen ini nanti akan dievaluasi, terutama pada saat masuk nih pasti ketat banget nih ya. Tidak ada boleh penyakit-penyakit penyerta. Kemudian kalau untuk yang sudah berdinas atau sudah bertugas nih untuk pilot sipil itu tergantung nih dengan rating mereka. Jadi pilot itu ternyata banyak ya. Banyak kriterianya ya. Banyak kriterianya. Jadi ada pilot yang kelas 1 itu disebut captain pilot atau pilot pesawat komersil yang sering kita naikin itu namanya pilot kelas 1. Berarti kapten pilot? Nggak harus captain sih, boleh. Itu mereka tingkatan aja ya. Tapi untuk pilot-pilot yang pesawat komersil
kemudian ada lagi teknisi pesawat, itu, terus kemudian pilot. Ini kita ngomongin sipil dulu ya. Iya. Nah, itu tuh termasuk dalam kelas 1. Nah, mereka untuk renewal, untuk layak terbangnya itu akan harus melakukan medical check up setiap 6 bulan. Yang dilaksanakan di Balai Kesehatan Penerbangan di bawah Kemenhub. Kalau nanti cabin crew itu mereka akan masuk kelas 2 ya. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan itu setiap 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Berarti dibedakan menjadi 2 ya Tante ya? Yang Ada kelasnya ada 3. Oh, kelasnya ada 3. 1, 2, 3. Dan itu dibedakan dari sistem medical check up-nya gitu ya. Betul. Oke, sangat menarik ya teman-teman. Sebagai seorang pilot kita juga harus memiliki medical check up. Ya, harus melakukan medical check up minimal 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Untuk yang kelas 1 yang membawa penumpang ya. Iya. Seperti pesawat komersil ya Tante ya? Ya, pesawat komersil. Karena kan menyangkut keselamatan berapa orang tuh di dalam pesawat kan. Gitu. Jadi mereka harus punya kesehatan prima ya. Oke. Baik. Kira-kira aku penasaran juga nih, apa yang harus dilakukan jika terjadi keadaan darurat medis di dalam pesawat nih? Oke, keadaan darurat medis ini lebih ke penumpangnya kah yang mengalami gawat darurat atau Mungkin air crew-nya atau air crew-nya mungkin atau semua orang yang ada ataupun di dalam, siapapun ya yang siapapun mengalami lagi misal ada. serangan jantung gitu ya. Gitu. Iya, iya. Oke, ini dari sisi cabin crew ya, dari sisi krunya dia bisa dia harus mengenali dulu ini kegawatannya apa. Gitu, dia mengakses dulu nih kegawatannya ini. Kenapa nih orangnya? Apakah hanya panik aja? Nah, apakah dia memang ada gangguan kardiovaskuler nih, serangan jantung gitu ya? Setelah dia bisa menilai, dia baru bisa melakukan tindakan nih. Yang pasti begitu ada panggilan dari tempat duduk, nih begitu dipanggil nih sama penumpang, mungkin penumpang sebelahnya ngabarin, ini sebelah saya panik nih, atau Kejang-kejang nih, atau dia nggak tiba-tiba nyeri dada terus nggak sadar gitu. Nah, si cabin crew datang, dia mengevaluasi, oh ada apa ini. Setelah kalau panik ya ditenangkan, mungkin bisa diberikan tempat space yang lebih nyaman, lebih longgar ya kan. Terus bajunya yang ketat mungkin bisa dilonggarin, kemudian bisa diberikan air minum, ditenangkan. Tapi kalau misal itu sebuah serangan jantung nih, pasti apalagi di atas udara kan? di atas udara, cabin crew ini bisa memanggil atau mengumumkan kepada penumpang lain apakah ada tenaga medis di situ. Biasanya kan apakah ada dokter di sini? Kalau ada dokter bisa menyerahkan untuk bantuannya kepada dokter tersebut yang memang menjadi penumpang ya, untuk melakukan pertolongan pertama. Kemudian kalau misal tertimpa benda, misal barang ada turbulen, terus ada penumpang kejatuhan, nah pramugari mempunyai komponen first aid juga tuh, mempunyai peralatan first aid juga, bisa melakukan menghentikan perdarahannya. Jadi kalau memang dari sisi penumpang, kalau terjadi kegawatan atau kondisi-kondisi emergensi dalam pesawat, jangan lupa menghubungi cabin crew. Dari sisi cabin crew-nya dia harus bisa menilai, kemudian melakukan pertolongan yang sebisa dia, ada oksigen, ada first aid yang dia punya sesuai dengan kebutuhan pasien. Tapi kemudian dia mencari bantuan. Gitu. Jadi kalau memang cepat-cepat ya. Iya, karena namanya emergency pasti sesuatu yang perlu ditangani dengan cepat ya. Betul. Nah, kalau memang kondisinya mendesak sekali, mungkin bisa si cabin crew berkomunikasi dengan pilot untuk melakukan pendaratan darurat. Oke. Di bandara terdekat mungkin Di ya. bandara terdekat. Demikian. Kita sudah membahas tentang beberapa kesehatan yang sering dialami oleh pilot dan awak kabin ya, dokter. Lalu standar kesehatan juga yang harus dimiliki oleh seorang pilot sebelum bertugas gitu ya.
Lalu kita juga membahas mengenai keadaan darurat di dalam pesawat, apalagi kita di atas udara ya Tante ya. Jika memang ada sesuatu hal yang terjadi, kita harus cepat-cepat menghubungi cabin crew. Betul. Nah, mungkin ada baiknya kita minum dulu kali ya Tante. Wah, boleh nih. Dari Karena tadi ya, kita ngobrol-ngobrol jadi aus ya. Ngobrol jadi aus. Nah, kebetulan ini minumnya dari Le Mineral ya Tante ya. Wow. Dan Dari- ini pegunungan mana ini Tante? Pegunungan Himalaya seperti ini. Jauh ya. Sampai Indonesia jauh ya. Minum ya. Seger banget ya Tante ya. Iya. Minum sebentar. Ada manis-manisnya katanya ya. Iya, di iklan-iklan ada manis-manisnya. Mungkin Tante bisa merasakan atau tidak? Karena ini saya konsumsi setiap hari kayaknya udah rasanya udah nyaru ya. Udah ada manis-manisnya ya. Oke. Lanjut nih ya Tante untuk mengenai bincang-bincang seputar spesialis kesehatan penerbangan nih. Bagaimana cara menjaga kesehatan bagi penumpang, terutama pada penerbangan jarak jauh? Oke. Ini mungkin bagi orang-orang yang sudah terbiasa pergi akan menganggapnya sepele aja ya elah gitu doang gitu. Tapi bagi orang-orang mungkin yang baru pertama kali melakukan perjalanan lebih dari berapa jam tuh? 3 jam, 4 jam, kita umroh aja itu 10 jam ya. Iya, jauh juga. Jauh kan. Nah, ini tentunya perlu persiapan karena perjalanan panjang di dalam pesawat yang notabene kita tidak bisa melakukan aktivitas fisik secara maksimal, itu juga akan memberikan resiko-resiko tertentu nih Iya. kalau kita tidak melakukan persiapan atau tidak mengetahui ilmu-ilmunya terlebih dahulu. Ya kan? Pertama, yang pasti kita sebelum berangkat kita harus bisa berkonsultasi nih mungkin dengan dokter spesialis kedokteran penerbangan. Apalagi Ya, mungkin jauh-jauh kita- hari nih. penerbangannya jauh gitu ya. Betul, kita harus tahu nih negara-tujuan kita mana. Karena ada negara-negara tertentu yang mewajibkan persyaratan vaksinasi. Seperti kita mau umroh, kita harus vaksin meningitis. Seperti kita ke negara Afrika, kita diwajibkan untuk vaksin yellow fever dulu. Kalau setahu saya sih Eropa, Amerika nggak ada persyaratan khusus ya. Mungkin mereka kalau ke Indonesia harus vaksin tipoid dulu gitu Iya. karena takut ya sama makanan Indonesia. Lalu orang Indonesia mah udah biasa aja ya. Oke. Sudah kuat-kuat lah. Iya, udah biasa dihajar dengan tipoid gitu ya. Nah, terus yang kedua setelah kalaupun kita tidak bisa ketemu dengan dokter spesialis kedokteran penerbangan, kita bisa melakukan persiapan-persiapan. Kalau kita memang penderita penyakit tertentu nih, yang penyakit kronis, obat-obat anti hipertensinya, obat-obat diabetesnya, insulinnya disiapin dulu di tas cabin. Jangan sampai nanti dia masuk bagasi, pas waktunya minum nggak ada obatnya, bingung kita. Bingung. Kita harus ke bagasi dulu di Benar, belakang. atau dia punya asma, nah harus disiapkan juga tuh obat-obat inhalernya kan, gitu. Terus yang kedua, hindari pada saat mau berangkat pre-flightnya itu kita harus menghindari makanan-makanan yang bergas, singkong, ubi, ya, kol, itu dipercaya bikin bloating ya, bikin kembung. Gitu, apalagi di dalam kabin pesawat yang dingin. Kita nggak bisa bolak-balik kamar mandi, pasti terbatas banget lah ya, kentat kentut ya. Akan mengganggu penumpang lainnya juga ya, apalagi kalau bau gasnya. Akan tidak nyaman ya buat kita gitu. Terus minuman bersoda juga harus kita hindari. Kemudian minuman berkafein juga sebaiknya kita hindari karena itu akan menyebabkan kita jadi sering kencing. Padahal di atas juga penguapannya kan lumayan tinggi ya. Mungkin juga terbatas. Ya, jadi kan cairan yang kita minum jadi lebih terbatas kan di atas. Kita pasti akan menahan untuk tidak minum nih, takut kencing, takut ini. Kalau di bawah udah minum banyak kafein, di atas banyak pipis, jadi dehidrasi gitu. Kemudian minuman beralkohol juga kalau bisa dihindari. Terus memakai pakaian yang nyaman pada saat mau terbang.
terlalu pakai baju yang ketat gitu ya, apalagi di atas. Kalau Terlalu terbuka mungkin ya. kalau terlalu terbuka ya kayaknya jarang ya orang kalau nggak bawa jaket. Pasti pun dia berangkat walaupun you can see pasti bawa jaket ya. Ya, yang penting tidak terlalu ketat, yang nyaman aja di tubuh. Terus apalagi ya? Kalau kita boleh pakai stocking, apalagi yang orang-orang sepuh ya, orang-orang tua yang akan melakukan perjalanan ibadah gitu, bisa pakai stocking ya, sehingga darah tuh tidak terkumpul di bawah. Stocking yang nyaman, Yang hangat gitu ya. stocking yang stocking pasti yang ketat ya. Iya. Kalau bisa stocking yang untuk varises itu bisa tuh, jadi bisa biar darah tuh tidak terkumpul di bawah, sehingga tidak menyebabkan DVT, namanya vein thrombosis. Nah, terus melakukan aktivitas nih sebisa mungkin tuh, mau jalan-jalan di lorong itu kalau kondisi sudah cruising, udah penerbangan, udah tanda seat belt, pemakaian seat belt udah dipadamkan kan, itu kita bisa melakukan aktivitas di situ Sedikit demi sedikit gitu ya. ya, jalan atau melakukan senam. Senam juga bisa di dalam pesawat. Bentar dulu. Senam DVT namanya. Jadi cuma menggerak-gerakkan kaki aja. Menggerakkan kaki. Ya intinya biar dia nggak diem, nggak darah tidak terkumpul di bawah, Tidak di bawah aja gitu ya. Mungkin kalau orang muda masih bisa kompensasinya ya, kecuali ada gangguan pembekuan darah. Kalau orang-orang yang udah sepuh, pasti itu akan bermasalah sekali. Itu sih, itu yang menurut saya Cara untuk menjaga kesehatan. cara general bisa menjaga menjaga kesehatan juga kenyamanan kita pada saat kita bepergian jauh. Oke, baik. Nah, dokter, ini satu pertanyaan lagi nih Oke, mengenai spesialis penerbangan. Bagaimana teknologi mendukung pekerjaan dokter spesialis penerbangan? Ini teknologi apa yang dimaksud ya? Tadi bisa disebutkan secara spesifik, mungkin teknologi kesehatan kah atau teknologi mungkin kalau dari teknologi kesehatan amat sangat membantu kami ya sebagai seorang spesialis kedokteran penerbangan, karena kami ini kan bekerjanya bukan pada saat penyakit itu muncul sebenarnya, tapi dari mulai pencegahan Ya. sebelum terjadi penyakit ini kita harus bisa mencegah, karena namanya kedokteran kerja, kalau bisa itu mencegah penyakit akibat kerja, kalaupun sudah terjadi tidak menjadi lebih buruk gitu. Itu ya. Jadi itu. memang harus melakukan pencegahan sebelum terjadi ya. Betul. Nah, teknologi kedokteran saat ini itu sudah amat sangat membantu ya. Cukup maju ya. Cukup Untuk maju. Terutama untuk ini salah satu contoh nih ya untuk menilai bagaimana pilot-pilot bisa mempunyai kemampuan yang prima untuk terbang. Saat ini kan pilot bisa terbang sampai kalau tidak salah di atas 65 tahun. Di saat itu mereka harus menilai nih secara kognitif bagaimana sih kemampuan mereka, atau dari sisi kemampuan berpikir mereka pada saat di dalam kokpit. Kalau gitu sama kesehatan kali ya. Nah, kita harus menilai nih, mereka masih capable apa enggak nih di usia di atas upper age gitu, di atas 60 tahun ini. Dinilai dengan alat-alat ya bisa dengan berbasis iPad, tab ya kan. Di situ ada tes-tes yang mereka bisa menghitung kecepatan mereka atau ketepatan mereka dalam melakukan gerakan-gerakan gitu. Itu gerakan-gerakan kompleks gitu. Itu salah satunya. Jadi dengan teknologi itu sangat membantu untuk menilai mereka, apalagi di usia-usia tua, apakah mereka masih mampu untuk bertugas sebagai pilot atau tidak gitu. Karena ini kan akan menyangkut keselamatan penerbangan ya. Gitu. Kemudian ya teknologi kedokteran lainnya seperti penemuan dini penyakit yang mungkin sebelumnya belum pernah ditemukan, lalu ketika ada teknologi baru ditemukan gitu ya. Bagaimana menilai kemampuan jantung, bukan kemampuan, jadi bagaimana menilai si arteri koroner seorang pilot nih
karena kalau sampai terjadi nanti serangan jantung mendadak itu akan sangat berpengaruh fatal juga kan bagi pesawat penerbangan gitu. Itu kalau dari sisi kedokteran penerbangan dari sisi teknologi kesehatan ya. Jadi mungkin tidak bisa dispesifikkan, cuma memang teknologi membantu sekali ya. Sangat membantu sekarang. Apalagi untuk menemukan berbagai penyakit baru yang sebelumnya memang belum pernah ditemukan gitu. Oke, mungkin ini sudah di penghujung acara ya dokter ya. Terima kasih banyak dokter Yuni atas wawasan yang sangat informatif hari ini dan juga bermanfaat untuk kita semua. Kita telah belajar banyak tentang kesehatan selama penerbangan. Nah teman-teman, bagaimana nih menurut kamu? Apakah ada pengalaman menarik yang ingin kamu bagikan saat bepergian dengan pesawat? Mungkin ada tips atau pertanyaan yang belum terjawab? Jangan ragu untuk meninggalkan komentar Anda di bawah, atau jika kamu menonton di media sosial, tag kami dengan hashtag kita bahas di sini agar kita bisa membaca pengalaman kamu. Oke, untuk penutup, terima kasih telah menemani kami di episode hari ini, Dr. Yuni. Jangan lupa untuk terus mengikuti kita bahas di sini dengan topik-topik menarik lainnya setiap minggunya. Aku, Arlin, undur diri dan kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.